Kenapa gue suka hidup di Australia? Ini tengah malam coy, jam 11 malam aja masih ada aja orang yang lewat, mobil-mobil yang lewat. Tapi gue tuh nggak pernah ngalamin namanya catcalling di sini, nggak pernah sekalipun. Ini kalau gue dengan keadaan begini nih, apalagi baju gue lonte banget tuh ya, tuh baju gue yang nggak lonte-lonte banget, tapi ya agak terbuka kan ya tuh ya, lumayan ya. Nah itu gue jangan kan terbuka kayak gini, nggak terbuka aja, gue pakai celana panjang literally sama kaos gitu ya, yang siluetnya nggak terlalu kelihatan. Gue di catcalling dari ujung ke ujung. Sweet, kemana teh? Teh mau dianterin nggak? Teh tasnya berat nggak? Mau dibawain nggak? Padahal gue nggak pakai tas waktu itu say. Jadi mungkin maksudnya teteh gue kali ya gitu, kayak gembolannya berat banget teh, sini dibawain. Gue nggak bawa tas, nggak bawa belanjaan, nggak bawa apa-apa pada saat itu. Lenggang aja jalan pakai handphone. Catcallingnya banyak banget cuy, sampai ada yang ngikutin gue pakai motor, ayo diantar sini, ayo diantar, sambil maksa kayak gitu. Dan itu coy sering banget, sampai gue tuh kayak aduh mau jalan atau jalan santai atau jogging gitu di Indonesia, gue tuh nggak berani gitu. Takutnya itu ada. Kalau di sini tuh santuy aja nih, ini lagi di tengah jalannya yang banyak mobil nih ya, nyebrang bebas, ini nggak usah ada lampu hijau, orang langsung berhenti ya. Terus bukan kebebasan catcalling doang, kenyamanan berjalan malam-malam sendiri dengan pakaian bebas juga, tapi kebebasan menghirup udara segar tanpa polusi ya, tanpa seprokok gitu. Polusi ya mungkin ada lah ya dikit-dikit, tapi gue nggak merasa. Ceritanya kemarin gue tuh mudik, nyebrang jalan lagi dulu Sat. Nah gue tuh mudik ya, terus gue ke klinik gitu. Ada tuh tulisannya gede banget, dilarang merokok. Ya, udah jelas tuh gede, dilarang merokok, tebel di dinding. Tahu lu apa yang gue dapetin? Bapak-bapak say nongkrong merokok di situ dengan manisnya. Itu buta apa gimana? Apa gue yang gila? Nggak paham deh. Kurang paham, apa dia yang nggak paham? Entah saya. Terus ada lagi kejadian, kita lagi makan di warung pecel lele sama ponakan gue. Apa sih? Tante lu punya anak, ponakan kan ya? Itulah. Kakak lu punya anak. Itulah pokoknya, kecil kan, 8 tahun. Nah, kita udah duduk di situ, udah pesen. Nggak selang lama, kayak setengah jam, adalah sekeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, sama anaknya. Si bapak itu langsung rokok kan. Nah, gue nggak kuat asap rokok, sama gue kasihan sama ponakan gue bilang pindah aja yuk, itu bawa asap rokok. Gue bilang gitu. Ya kita udah ngalah, padahal kita yang di situ. Ya mungkin emang nggak ada ditulis dilarang merokok sih, tapi kan kita nggak nyaman. Tahu nggak, si ibunya, bukan si bapaknya, bahkan si ibunya kayak ngusir kita, kayak iya pindah aja teh kalau nggak nyaman. Langsung kayak gitu. Bukannya langsung minta maaf ya kita ngerokok, maaf ya buat nggak nyaman gitu kan. Harusnya tuh ada peraturan undang-undang ya, perokok nggak boleh merokok di sembarang tempat, dalam restoran atau dalam warung gitu kan ya. Sayang yang ada peraturan kayak gitu. Ini Pak Prabowo mau nggak sih bikin peraturan nggak boleh merokok sembarangan gitu ya, kayak di luar negeri. Kasian tau nggak sih orang-orang yang nggak ngerokok kena asapnya, kebebasan menghirup oksigen aja kagak bisa anjay. Dan yang lucunya bapaknya diem aja, si ibunya yang jelas sendiri, iya teh udah pindah aja sana. Bukannya minta maaf atas suaminya, malah dia nyolot. Gue sampai kaget, ini ibu-ibu, wah aja berarti si ibu-ibunya ini kayak heavy smoker juga kayaknya, tukang rokok juga gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan tukang rokok ya, kalau lu hirup asap lu sendiri, bebas-bebas aja, lu hirup sendiri tuh, lu telan sendiri tuh, atau lu ngerokok di tempat pada tempatnya. Jangan lu yang ngerokok, kita juga harus ngirup asapnya lah. Wajar dong kalau orang lain marah gitu, kenapa lu yang ngerokok, gue kena asapnya, masalahnya gitu, dan gue kena batuknya, gue kena sakitnya anjay.